Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Harapkan semuanya kabarnya baik dan tetap keadaan sehat. Karena sehat itu mahal. Siapa yang bisa memimpin doa untuk mata pelajaran kita di terakhir ini, di siang hari ini? Siapa? Oke, siapa namanya? Belum kenal. Satria. Oke, nah Satria silakan pimpin doa, pimpin teman-teman untuk berdoa pada siang hari ini. Ya, silakan. Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Dwi Aryani. Terus. Fitri. Teks laporan observasi. Pernah tidak mendengar teks laporan observasi? Oh benar. SMP ada pelajarannya? Ada. Oke, siapa yang tahu itu apa observasi? Angkat tangan. Aduh, Satria terus. Ini yang mana yang lain ini? Oke, Satria. Apa tuh Satria? Observasi itu memahami suatu objek. Memahami suatu objek. Betul, boleh. Benar itu ya. Ada lagi yang lain? Oh, satu-satu. Nah, ini Pak seneng ini kalau semangat ini angkat tangan. Nah, itu pengamatan. Boleh. Kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks laporan observasi. Setelah itu kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari teks laporan observasi. Adapun ya, Pak mengharapkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak berharap seluruhnya bisa mengidentifikasi, menganalisis ya ciri-ciri serta fungsi dari teks laporan observasi. Jadi itu ada tujuan pembelajaran kita pada siang. Lanjut. Di dalam proses pembelajaran kita hari ini, Pak menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Apa itu PBL? Itu adalah model pembelajaran yang berbasis masa. Nanti akan kasih tahu kelompoknya apa namanya. Santai. Nah, ingat bentuk kelompoknya harus ada jarak biar kita enak bergeraknya. Ya. Antar kelompok harus ada jarak. Ya, kelompoknya digabung dibentuk lingkaran. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya semangat. Walaupun pelajaran kita siang hari dan agak panas, tapi kita tetap semangat. Kita akan menampilkan sebuah video, ya, video tentang observasi. Tapi yang diobservasi ini adalah Stadion Jakabaring Palembang, kompleks Stadion Jakabaring Palembang. Siapa yang tidak kenal dengan Stadion Jakabaring Palembang? Pasti kenal kan? Mungkin di sana pernah nonton bola, di sana mungkin pernah nonton konser. Selanjutnya Pak akan menampilkan sebuah video teks laporan observasi tentang Stadion Jakabaring Palembang. Tolong amati, ya, amati dan pahami isi videonya, ya.
Nah, ini Pak sendiri nih yang ada di dalam videonya tersebut. Di akhir video nanti ada sebuah tugas bagi kalian yang wajib diselesaikan oleh setiap kelompok. Tapi Pak mengingatkan lagi, jangan hanya mengandalkan ketua kelompoknya saja. Ya, jangan hanya mengandalkan ketua kelompok yang menjawab nanti ketika presentasi, tetapi kelompok lain harus yang anggotanya harus aktif. Ya, soalnya yang Pak nilai bukan kelompok, tetapi individu juga Pak nilai. Jadi Pak harapkan seluruhnya aktif, ya. Nanti di akhir video nanti ada sebuah pertanyaan, nanti akan Pak bagikan lembar kerja peserta didik yang wajib kalian selesaikan. Ini adalah sebuah video tentang profil. Sekarang Pak minta, ya, Pak minta sekarang kalian membaca secara mandiri materi tentang teks laporan observasi, khususnya tentang ciri-ciri dan fungsi dari teks laporan observasi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ketemu halaman berapa? Ada yang ketemu? Kalau ada yang ketemu dibagikan, dikasih tahu teman-temannya halaman berapa? Halaman 9. Oh, halaman 9. Tuh. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya, sudah dibaca pengertian dari teks laporan observasi, ciri-ciri dan fungsi. Nah, sekarang untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian tentang ciri-ciri teks laporan observasi ya dan fungsinya, Pak akan menampilkan video lagi ya. Video ini kalau kalian mau lihatnya secara langsung biar lebih fokus, boleh nanti akan Pak kasihkan di grup WA kelas kita link videonya. Tapi sekarang itu Pak tampilkan di kelas ini sebuah video pembelajaran untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang ciri-ciri dan fungsi teks laporan observasi. Tunggu sebentar ya. Karena mendengar ya apa yang dimaksud dengan teks LHO. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi Septadana. Anak-anak akan mempelajari teks LHO. Ya, tentu anak-anak pernah mendengar ya apa yang dimaksud dengan teks LHO. Secara detail atau komprehensif. Yang ketiga, objek yang diamati harus tunggal. Misal yang Pak amati tadi kan hanya stadion. Ada tidak Pak membahas tentang misalnya Opimol misalnya? Ada tidak? Tidak kan? Seluruhnya itu stadion Jakabaring Palembang, mulai dari sejarah venue-venue-nya. Sekarang setelah kalian membaca buku, melihat video tentang profil stadion Jakabaring Palembang dan melihat video ini tadi, coba kalian kaitkan dengan materi tadi. Jadi apa sih ciri-ciri dari teks laporan observasi? Ada yang tahu tidak? Boleh angkat tangan. Kelompok mana? Oke, bagus. Kelompoknya Pak Lumpan yang kelompok apa tadi? Hiperbola. Hiperbola. Apa tuh kelompok hiperbola? Mengandung fakta. Oh, bahwa ternyata ciri-ciri dari teks laporan observasi itu mengandung fakta. Yang video Pak tadi mengandung fakta tidak? Ya fakta. Soalnya kalian pasti pernah melihatnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya hiperbola. Ya. Pak akan membagikan sebuah lembar LKPD, ya, lembar jawaban ini yang akan kalian bahas secara berkelompok. Tapi tetap apa yang dikerjakan di sini nanti nama kalian sendiri ditulis. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, kami jawab ini dari mana Pak? Dari apa yang telah kalian amati tadi, profil tentang Stadion Jakabaring tadi. Ya, kalian pahami di sini. Kalau sudah ketemu ciri-cirinya, misal pertanyaan yang pertama ciri-ciri, kemudian fungsi,
setelah itu kalian diminta untuk menganalisis ciri-ciri dari video yang tentang Stadion Jakabaring tadi. Kalian tuangkan di sini, diskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan dengan Pak, kita bahas bersama-sama. Kalau sudah fix, seluruhnya sudah diisi, ya, Satria, fokus, ya. Kalau sudah semuanya diisi, nanti maju satu persatu kelompoknya, bukan satu orang, bukan ketua saja yang maju, tapi seluruhnya maju. Dan kelompok lain wajib mempresentasikan, ya. Setelah di sini ada yang mempresentasikan, wajib komentar. Tapi ingat, komentar itu harus membangun. Boleh kalian mengiyakan apa yang dikatakan oleh kelompok yang maju, juga boleh kalian menyanggah. Bukan berarti menyanggah, tapi merendahkan apa yang ditampilkan oleh kelompok. Silakan sambil pasang telinganya, kemudian tuangkan di dalam lembar LKPD-nya. Tuangkan, misalnya tadi objektif itu apa? Kemudian yang kedua, kalian menjelaskan tentang fungsi. Misalnya fungsi itu apa penjelasannya. Dan yang pertanyaan ketiga, isi dalam tabel tersebut, ya, kalian analisis dari isi videonya. Silakan diamati sambil ditulis. Cepat, kasih waktu 20 menit lagi. Nah, sudah jalan 5 menit, 20 menit lagi. Silakan. Mengandung fakta. Yang mana mengandung fakta? Nih, terus penjelasannya mana nih penjelasannya? Daerah Jakabaring merupakan daerah yang mewah, yang bagus sekarang. Jakabaring dahulu harus dijelaskan. Ini kalau dengan mengandung fakta, penjelasannya apa? Kemudian misal yang fungsi, laporan hasil evaluasi tentu suatu objek yang benar-benar berfungsi. Nah, dijelaskan di sini. Penting. Di sini nanti, ya, ciri-cirinya kalian analisis dari video yang diamati atau buka di link YouTube tadi, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Gelora tadi, ya, fakta berarti dapat dipertanyakan kebenarannya. Terus? Seperti bahwasanya Gelora Sriwijaya itu benar ada di daerah Palembang, tidak cuma cerita wae. Oh, tidak punya cerita memang benar adonian dan cerita, ya. Lanjut, apa lagi ciri-cirinya setelah analisis video tadi? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Ipa. Apa? Menurut pendapat kelompok kami yaitu kelompok berbola, kami mengiyakan hasil presentasi karena hampir dari seluruh observasi tadi sama. Kita menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri dari teks laporan observasi itu adalah sepertinya fakta, faktual, objektif. Kemudian apa yang dibahas tunggal, ya, tidak berpihak kemana-kemana. Kepala, pundak, lutut, kaki lutut, kaki lutut. Nah, kita mulai. Masih yang Pak akan membagikan, ya, sebuah lembar refleksi bagi kalian. Pak akan bagikan ada satu lembar. Ini pada poin refleksi siswa. Boleh kalian nilai nanti iya, sedang atau tidak. Manfaat dari setelah mempelajari teks laporan observasi, khususnya ciri-ciri dan fungsi. Apa manfaatnya yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Oke, nah itu kelompoknya anak-anak, ya apa? Berarti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berarti bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh bohong. Oh, jadi sehari-hari betul benar itu bisa menjadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, minggu depan, ya, di pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks laporan observasi serta strukturnya. Berapa? Dimulai. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri.